Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Imam Mahdi. Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan proses kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Dari beberapa riwayat ini, akan kita simpulkan bagaimana manusia membaiat Al-Mahdi. Pertama, hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka. Hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur, lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata Sauban, lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal, kemudian beliau bersabda yang artinya, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia. Walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah 4222 dan hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak disahihkan Hakim dan disetujui Az-Zahabi. Dan sanadnya dinilai kuat dan sahih oleh Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini yang artinya maksud hadis, bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kehadirannya di akhir zaman, munculnya dari arah timur, dan beliau dibaiat di sisi Ka'bah. Sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis. Beliau juga menjelaskan yang artinya yang dimaksud harta simpanan pada teks hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra khalifah akan saling membunuh, untuk memperebutkannya, hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi dan beliau datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samira sebagaimana dikatakan orang bodoh dari kalangan Rafidah bahwa Al-Mahdi saat ini ada di tengah mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bendera hitam yang dibawa Al-Mahdi yang artinya beliau didukung oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam, yang melambangkan kerendahan hati. Sebagaimana bendera Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dahulu berwarna hitam, yang bernama Al-Uqab. Silahkan buka kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. Kedua, hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Al-Mahdi termasuk golongan kami, ahli bait, Allah memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad 655 dan hadis riwayat Ibnu Majah 4223, disahihkan Ahmad Syakir. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam. 1. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan yang artinya Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya, setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. Silahkan buka kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. 2. Keterangan lain disampaikan Imam Ali Al-Qori yang artinya Allah memperbaikinya dalam semalam, artinya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam, dalam satu waktu di malam itu, di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah. Silahkan buka kitab Mirka Al-Mafatih. Selanjutnya Imam Mahdi tidak tahu dirinya Imam Mahdi. Sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, calon Imam Mahdi sama sekali tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dulu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah, dirinya tidak mengetahui akan menjadi Nabi. Kesimpulan ini disampaikan penulis kitab Hiya Al-Basyar, Abdurrazzaq Al-Bitar. Dalam kitabnya, beliau menyatakan yang artinya dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan, sebelum waktu Allah menghendaki untuk mengeluarkannya di masyarakat. Kasus ini sejenis dengan apa yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia. Beliau tidak tahu tentang risalah kenabiannya, hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hira.
Kemudian beliau kembali menegaskan yang artinya apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah kecuali setelah datangnya Jibril alaihi salam kepada beliau dan menyampaikan Iqra, maka lebih layak lagi yang terjadi pada Al-Mahdi Al-Muntazar, dia tidak mengetahui bahwa dirinya Al-Mahdi kecuali setelah Allah menghendaki untuk ditonjolkan di tengah umat. Silahkan buka kitab Hiya Al-Basyar. Dari beberapa keterangan di atas, bisa kita simpulkan, Imam Mahdi keluar ketika terjadi perebutan harta di kota Mekah. Sebelum diangkat jadi Al-Mahdi, tidak ada satupun yang tahu bahwa dirinya Al-Mahdi. Sebelumnya umat tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, kemudian Allah ilhamkan mereka untuk membaiat Al-Mahdi. Beliau menaklukkan Mekah bersama pasukannya dari arah timur dan kemudian dibaiat di Masjidil Haram. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.